Bismillah. Halo sahabat sekalian, selamat pagi semuanya. Hari ini saya mau bercerita tentang cara membersihkan kotoran hewan atau kohe puyuh yang ada di kandang. Biasanya saya membersihkan sekitar 2 hari ya. Kalau lagi rajin mungkin setiap hari, tapi seringnya 2 hari sekali. Cuman paling telat ya 3 hari itu masih bisa dilakukan. Kalau lebih dari itu sepertinya sudah terlalu banyak dan khawatir akan menimbulkan bau yang sudah berlebihan. Itu pun saya dapat info dari pakar-pakar puyuh yang ada di YouTube yang saya lihat. Nah, ini tempat penampungan kemarin yang diangin-angin. Biasanya ini dulu yang saya bersihkan. Kemudian dari penampungan itu dimasukkan ke karung-karung. Nah, ini karung-karung ini baru kemudian kita bersihkan yang ada di kandang, dimasukkan ke dalam kontainer ini untuk diangin-angin. Kohe puyuh yang ada di kontainer seperti ini saya ambil sampel, ada 2 wadah. Kalau kita lihat agak berbeda, ini saya kasih sekam ya, karena waktu pembersihan ini agak basah. Kalau ini langsung tanpa ditambah apa-apa. Ini alat yang saya pakai, sendok tembok, karena ini yang ada di rumah untuk biasa membersihkan. Nah, ini agak berbeda ya, ini agak basah, walaupun ini tadi sudah ada sekam sehingga tidak terlalu basah, dan memang kebetulan sekarang musim hujan jadi agak lama keringnya. Beda kalau sedang musim panas mungkin akan lebih cepat kering. Nah, ini juga saya pisahkan menjadi 2 wadah ya. Kalau yang kering ini saya masukkan ke wadah yang kering. Ini sudah ada organismenya ya, sudah ada belatung yang ikut membantu mengolah. Dulu saya sempat pakai maggot, tapi kemudian karena satu dan lain hal akhirnya saya memakai proses alami ya. Ini jadi belatung ini datang secara alami, tapi cukup membantu juga ya, karena mengolah kohe yang tadinya tidak seperti ini ya. Tadinya bentuknya benar-benar kohe dari kandang. Nah, ketika sudah diolah dengan bantuan belatung, maka bentuknya sudah agak berubah gitu ya, dan juga agak mengering gitu. Nah, untuk yang agak basah saya pisahkan tempatnya biar nanti ada perlakuan atau proses pengeringan yang agak berbeda, jadi tidak tercampur. Tapi ini setelah dikasih sekam tidak seperti waktu pertama dibersihkan dari kandang ya, sudah cukup terbantu dengan sekam. Cuman nanti proses pengeringannya agak lebih lama. Sudah habis yang di dalam kontainer, sudah pindah ke karung-karung ini ya. Nah, ini selanjutnya kita akan masukkan yang dari kandang ke dalam kontainer ini untuk diangin-anginkan. Nah, untuk yang di wadah ini kita juga akan anginkan lebih lama lagi. Biasanya saya gelar di atas karung saja, digelar biar lebih cepat kering. Nah, selanjutnya
Ini akan saya turunkan. Ini saya ganjal ya, karena biasanya suka di sundul-sundul, kadang-kadang jadi ini kalau tidak diganjal. Nah, ini kotorannya sudah cukup penuh ya, ini udah 2 hari. Akan saya turunkan ke kontainer ini. Nah, ini ya, jadi tempat kohai itu sekaligus sebagai tutup kandang kalau saya buat seperti itu, karena saya belajar dari guru saya yang saya tempat membeli bibitnya juga ya, kata dia kandang bisa seperti ini saja gitu, jadi sederhana gitu ya, tidak pakai tutup, sehingga tutupnya itu sekaligus berfungsi sebagai penampung dari kotoran ya. Nah, ini tempat penampungan kotorannya. Ini kotorannya relatif cukup kering ya, tapi nanti beberapa mungkin ada yang agak basah gitu ya, tergantung karakteristik si puyuhnya. Kadang-kadang ketika masa subur basah, tapi kadang-kadang juga saya tidak terlalu belum paham kenapa ada kandang-kandang yang kotoran itu tiba-tiba basah sekali. Mungkin juga bisa jadi dari basah dari tempat air minum ya, nipel-nipel, tapi ketika saya coba itu memang karakteristik di kandang itu basah gitu, kotorannya jadi agak basah. Nah, ini termasuk yang kering ya, nanti saya coba ini akan turunkan ke kontainer ini. Nah, ini sudah bersihkan ya, seperti ini kohenya sudah masuk ke kontainer di bawah. Ini sudah dibersihkan tutupnya, nanti kita akan masukkan kembali sini. Nah, seperti ini, jadi dia berfungsi sekaligus sebagai tutup kandang. Nah, seperti ini. Nah, begitu. Jadi sekarang sudah kelihatan bersih. Saya ganjal lagi. Seperti itu. Nah, ini ketika sudah dibersihkan ya, ini juga bagus buat kesehatan puyuh agar tidak mudah terkena penyakit gitu. Saya juga beberapa waktu sekali memang membersihkan sisa-sisa kotoran yang ada di tempat-tempat lainnya. Seperti itu. Tapi yang paling penting adalah membersihkan kotoran dari tempat penampungan yang harus rutin. Nah, ini sudah ada di sini. Tapi biasanya saya satu kontainer ini diisi dari 2 penampungan kotoran dari kandang. Ini udah saya isi dengan kotoran hewan puyuh dari 2 kandang ya. Selanjutnya akan kita simpan di atas sini untuk diangin-angin agar dia mengering sebelum nanti seperti proses yang tadi akan ditampung di karung. Ini juga tampungan dari 1 kandang, tapi ini penampungannya saya buat dari karung dan kayu reng. Kalau yang tadi kita lihat itu tampungannya dari triplek, kalau ini dari karung dan kayu reng ya. Saya masih mencoba yang lebih fungsinya lebih baik yang mana gitu, tapi kalau dari sisi pembuatan lebih simpel yang dari triplek gitu ya. Nah, ini memang yang agak basah, makanya saya kasih sekam ya ini, agar membantu untuk pengeringannya. Nanti selanjutnya kita juga akan masukkan ke dalam kontainer ini. Nah, ini sudah dibersihkan ya, penampungan yang terbuat dari karung sudah dimasukkan ke dalam kontainer. Karena ini agak basah, ini biasanya saya pisahkan, nanti dicari yang agak basah lagi gitu ya, agar nanti pas proses pengeringannya
berbeda dengan yang tadi ya, yang sudah agak kering, sehingga tidak mengganggu proses yang sudah kering, jadi terhambat. Ini dipisahkan karena biar dengan yang basah lagi, jadi bisa dikeringkan agak lebih lama. Nah, dari karung-karung ini nanti kita keringkan di angin-angin lagi dengan cara digelar di karung yang di ini ya, maksudnya digelar tuh sudah tidak di dalam lagi, jadi posisinya sudah di angin-anginnya di luar. Nanti hasil akhirnya itu kan seperti ini nih. Nah, ini sudah tidak berbau dan sudah saya coba untuk dijadikan pupuk ya. Nanti mungkin kalau sudah jumlahnya bisa lebih banyak, mungkin bisa kita coba untuk ditawarkan, ataupun kalau ada yang membeli bisa kita jual seperti itu. Nah, ini yang sudah selesai pengeringannya, seperti itu dulu hari ini. Terima kasih.